Ini terjadi baru tahun lalu. Temanku Jimmy cukup aktif dan punya koneksi luas di komunitas musik. Yang kumaksud dengan komunitas musik di sini lebih spesifik pada skena musik dansa, elektronik di sepanjang pantai timur, terutama di New Jersey dan New York. Sebenarnya cukup mengesankan apa yang telah dia dan timnya capai hanya dalam 2 tahun. Intinya begini, perusahaan mereka menyelenggarakan apa yang mereka sebut sebagai acara di tempat-tempat bergengsi, biasanya klub atau ruang pesta paling terkenal di kota manapun mereka berada. Lalu mereka menyewa talenta dari luar yang biasanya adalah DJ yang sangat terkenal dan kadang-kadang hampir setara dengan selebritas. Aku sendiri tidak terlalu terlibat atau mengikuti skena itu, jadi aku tidak tahu pasti siapa saja yang pernah mereka undang untuk tampil. Tapi yang jelas ada beberapa nama besar yang terlibat. Tapi cukup soal latar belakang. Jimmy dan aku sudah kenal sejak lama, maksudku lebih dari 20 tahun. Aku pada dasarnya sudah mengenalnya sepanjang hidupku, dan dia sudah menjadi sahabat terbaikku hampir selama itu juga. Karena hal itu, dia membiarkanku bersama beberapa teman lama dari kampung halaman datang ke acaranya secara gratis dan nongkrong bareng para talenta di area VIP. Sebenarnya itu keren banget dan sesuatu yang seharusnya lebih sering aku syukuri. Jimmy dijadwalkan untuk mengadakan acara besar pada akhir pekan tanggal 4 Juli di Jersey Shore. Itu akan menjadi acara terbesar mereka sejauh ini dan semua teman dekat kami akan datang. Jimmy mengundangku untuk ikut lebih awal bersamanya dan tentu saja aku setuju. Kami bertiga, aku, Jimmy, dan teman kami yang lain, Ryan, menempuh perjalanan selama 1,5 jam dan kami tiba di tempat acara sekitar 4 jam sebelum pintu dibuka. Ryan dan aku tidak punya banyak hal untuk dilakukan, sementara Jimmy dan timnya menyiapkan semuanya, jadi kami memutuskan untuk mulai minum alkohol lebih awal. Jimmy dan timnya berhak mendapatkan minuman keras gratis sebanyak yang mereka mau, sebagai bentuk penghargaan dari pihak venue, dan Ryan serta aku jelas memanfaatkan itu sepenuhnya. Saat DJ pertama memulai setnya, bisa dibilang Ryan dan aku sudah lebih dari sekadar sedikit mabuk. Bagaimanapun juga, itu adalah akhir pekan tanggal 4 Juli, jadi kami merasa kegiatan kami yang agak gila itu bisa dimaklumi. Beberapa jam kemudian, Ryan dan aku benar-benar teler. Sejujurnya, sejak saat itu aku tidak ingat pernah mabuk sampai seperti itu lagi, bahkan tidak mendekati. Jangan salah paham, Ryan dan aku sudah dewasa. Kami bisa mengendalikan diri saat minum. Muntah atau mempermalukan diri sendiri bukanlah masalahnya sih. Masalahnya sebenarnya cuma soal kontrol impuls yang lebih rendah dan pengambilan keputusan yang buruk. Tapi bagaimanapun juga, kami benar-benar menikmati malam itu, setidaknya dari apa yang masih kuingat. Acaranya mulai berakhir dan malam sudah memasuki fase di mana kamu harus menentukan apakah kamu tahu bagaimana caranya pulang atau dengan siapa kamu akan pulang, atau keduanya. Jimmy sudah menyewa sebuah Airbnb yang sangat dekat dari situ dan menjanjikan tempat tidur untuk Ryan dan aku. Jadi masalah pertama sudah aman. Masalah kedua, nah itu yang ada di pikiranku. Kami berdua menarik ke arah bar dan mulai ngobrol dengan beberapa cewek yang menurut kami menarik. Dan tidak lama kemudian, kami sudah tahu dengan siapa kami akan menghabiskan sisa malam itu. Kami berdua bukan model Calvin Klein, tapi tinggi kami lebih dari 6 kaki. Entah kenapa, sebagian besar cowok yang nongkrong di Jersey Shore biasanya lebih pendek dari rata-rata. Jadi orang tinggi di sana jadi keuntungan yang lebih besar dari biasanya. Dan entah kenapa, itu sepertinya jadi atribut utama yang dicari sebagian besar cewek di Jersey Shore. Bukan penampilan, bukan bentuk tubuh, bukan kecerdasan, tapi tinggi badan. Jangan tanya aku kenapa, cara pikir cewek-cewek Jersey masih jadi sesuatu yang belum bisa kupahami. Aku mungkin salah menyebut nama mereka, tapi aku cukup yakin 2 cewek itu mengenalkan diri sebagai Gianna dan Marcella.
Pertemuan kami dengan mereka bertepatan dengan saat di mana kemampuanku mengingat kejadian mulai agak kabur. Jadi, mungkin akan ada beberapa bagian cerita yang kurang jelas setelah ini. Dari yang masih kuingat, sebenarnya Marcella yang menyarankan agar kami semua pergi bareng dan lanjut pesta di tempat lain. Dan Ryan serta aku jelas tidak keberatan. Gianna memberikan minuman ke kami berdua dan bersikeras agar kami menyamai level mereka sebelum berangkat. Meskipun kami berdua kemungkinan besar sudah menenggak alkohol sebanyak berat badannya dalam bentuk cairan. Aku tahu dinamika semacam itu, cewek yang membelikan minuman untuk cowok, kedengarannya agak tidak biasa, dan memang begitu. Tapi dari cara mereka berpakaian, jelas kelihatan kalau mereka berasal dari keluarga berada. Setelah menenggak minuman itu, kami berempat mulai berjalan menuju pintu keluar venue. Begitu kami melangkah keluar, Marcella langsung menyarankan agar kami pergi ke tempatnya yang lokasinya cukup dekat dan juga persis di tepi pantai. Perkataannya itu sebenarnya cukup mengejutkanku. Aku benar-benar mengira kami akan kembali ke Airbnb kami. Soalnya biasanya cowok yang jadi tuan rumah dalam situasi seperti ini. Tapi kedua cewek itu bersikeras bahwa rumah pantai milik Marcella jelas lebih bagus dibandingkan Airbnb yang kami temukan di daerah pedalaman untuk malam itu. Dia ada benarnya, jadi aku tidak membantah dan Ryan juga tidak. Kami berjalan menyusuri pantai sambil ngobrol sepanjang jalan. Dari percakapan yang kami punya, cewek-cewek itu kelihatan sangat cerdas dan berwawasan. Dan aku ingat merasa sangat lega akhirnya bisa ngobrol tentang hal lain selain kehidupan malam atau omong kosong lain yang biasanya aku bicarakan dengan cewek. Bukan cuma cewek, tapi orang mabuk pada umumnya. Pada satu titik, aku bahkan sempat merasa agak malu karena begitu mabuk sampai rasanya tidak bisa mengutarakan pikiran dengan jelas dan terlihat seperti orang bego. Saat itulah aku sadar kalau aku sebenarnya merasa lebih mabuk daripada 15 menit sebelumnya. Tapi itu bukan jenis mabuk yang biasa aku rasakan. Rasanya seperti tubuhku meleleh di bawah berat badanku sendiri. Seolah-olah aku bisa ambruk kapan saja tanpa kendali. Kaki-kakiku terasa lemah, hampir seperti terbuat dari kardus kalau itu masuk akal. Menggerakkan anggota tubuh, mulut, bahkan mataku pun jadi semakin sulit. Dan ada satu momen di mana ujung-ujung tubuhku mulai terasa agak mati rasa. Tapi kemudian, secepat rasa itu muncul, semuanya kembali ke kondisi mabuk seperti biasa, setidaknya untuk sementara waktu. Saat itu juga, kami tiba di rumah pantai. Gila banget. Mungkin aku agak melebih-lebihkan karena aku sangat mabuk, tapi rumah itu terlihat persis seperti yang aku bayangkan sebagai rumah pantai milik atlet profesional. Kami masuk ke dalam, dan setelah melepas sepatu, kami berada di ruangan yang aku kira adalah ruang tamu. Aku bilang menebak karena tingkat kemewahan di dalamnya benar-benar asing bagiku. Tempat itu dekoratif, tapi entah bagaimana tetap minimalis. Padahal dua deskripsi itu saling bertentangan. Di sana ada patung-patung sungguhan yang diletakkan di atas pijakan, tapi ruangan itu tidak terasa penuh atau terlalu mencolok. Dan semua yang dipajang tampak menyatu dengan dinding, seolah-olah benda-benda itu adalah perpanjangan dari ruangan itu sendiri. Andai saja aku cukup sadar untuk mengambil foto, tapi sekali lagi pikiranku sedang tidak fokus. Rupanya Ryan juga begitu, karena belum 15 menit sejak kami masuk ke rumah itu, dia dan Marcella sudah menghilang entah kemana di dalam labirin rumah itu, meninggalkanku sendirian bersama Gianna. Dia mendekat untuk menciumku, dan itulah hal terakhir yang kuingat sebelum aku pingsan. Bukan ciumannya, tapi momen saat dia mendekat untuk menciumku. Disitulah semuanya terputus. Aku tidak ingat merasa pusing lagi, atau minum lebih banyak, atau melakukan hal lain. Tapi ada celah besar dalam ingatanku yang mencakup beberapa jam, dan tidak akan kembali apapun yang aku coba. Dan masalahnya, aku tahu aku tidak pingsan karena ada pesan-pesan di ponselku yang dikirim dari aku sendiri sebagai bukti bahwa aku masih sadar.
Ada bukti digital bahwa aku masih sadar, tapi aku sama sekali tidak ingat apapun tentang itu. Dan sebelum kamu bilang aku cuma sekadar blackout karena alkohol, ini berbeda. Aku jarang banget blackout, tapi setiap kali itu terjadi, aku masih bisa mengingat potongan-potongan malam itu. Momen yang tersebar di sana-sini, cukup untuk aku merangkai urutan kejadian secara keseluruhan setidaknya. Perlu diingat, semua kejadian itu juga terjadi saat aku lebih mabuk daripada malam itu. Jadi, itu alasan lain kenapa aku pikir blackout biasa bukan penjelasan yang masuk akal untuk apa yang terjadi. Lagi pula, Ryan mengalami hal yang persis sama pada waktu yang nyaris bersamaan. Dan itu terlalu spesifik untuk dibilang kebetulan. Ini hal berikutnya yang kuingat. Aku terbangun dengan matahari tepat di atas kepala di semak-semak entah di mana yang jaraknya lebih dari 1 jam dari lokasi acara. Sesuatu yang saat itu belum aku ketahui karena ponselku tidak ada di sakuku. Bahkan tidak ada apa-apa sama sekali di sakuku. Dompet dan kunciku dua-duanya hilang. Tapi yang lebih parah, itu bahkan bukan celanaku sejak awal. Aku memakai pakaian milik orang lain dan itu bukan milik Ryan juga. Benar-benar milik orang asing. Satu-satunya barang pribadiku yang masih ada padaku hanyalah sepatuku. Dan bahkan itu pun dalam kondisi berantakan. Kedua sepatunya kehilangan tali dan basah kuyup. Kepalaku terasa berdenyut hebat dan semuanya terasa membingungkan seperti baru bangun dari pembiusan. Aku bahkan tidak langsung duduk. Aku hanya menatap langit selama 1 menit, mencoba memahami di mana aku berada. Semak-semak, pakaian milik orang lain, tanpa dompet, tanpa ponsel, tanpa kunci. Berdasarkan kondisi sepatuku, rasanya seperti aku baru saja berada di dalam air, tapi aku tidak berbau air laut atau kaporit. Bagian terburuk dari semua ini adalah kekosongan. Aku benar-benar tidak bisa mengingat apapun setelah Gianna pergi. Seperti yang sudah aku bilang, saat itulah kepanikan mulai merayap masuk. Aku bukan cuma mabuk berat, aku takut. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sana. Bagaimana kalau aku habis berkelahi atau mengalami kecelakaan mobil? Bagaimana kalau ada yang membiusku? Aku tidak punya satu pun titik referensi untuk 10 jam terakhir. Aku berdiri dan sadar bahwa tidak ada satu pun penanda di sekitarku. Tempat itu tidak terlihat seperti kota pantai dan itu juga membuatku takut. Jalan di depan hanya berbelok masuk ke deretan pepohonan lagi. Tapi tepat di seberang jalan, mungkin beberapa ratus kaki jauhnya, ada sebuah 7-Eleven. Itu satu-satunya hal yang terlihat, jadi aku langsung menuju ke sana. Aku minta izin kepada pria di balik meja kasir untuk meminjam ponselnya, bilang bahwa ponselku telah dicuri. Dia menatapku selama beberapa detik, mungkin sedang mempertimbangkan apakah aku sedang mencoba menipunya atau tidak. Tapi kemudian dia mendorong ponselnya ke arahku di atas meja kasir. Nomor pertama yang terlintas di pikiranku adalah nomor adikku. Itu satu-satunya nomor selain milik ibu dan ayah yang masih kuhafal dan tidak mungkin aku menelpon orang tuaku. Adikku langsung mengangkat telepon dan aku mencoba menjelaskan semuanya sebaik mungkin. Pada akhirnya, dia memberiku nomor Ryan yang kemudian kutelepon beberapa kali tapi tidak berhasil. Saat itulah aku mulai bertanya-tanya apakah apa yang terjadi padaku juga terjadi padanya. Dibius, dirampok, dibuang di semak-semak entah di mana 1 jam jauhnya. Aku hampir menelpon polisi ketika, coba tebak, Ryan masuk ke 7-Eleven yang sama. Kami hanya saling menatap selama beberapa detik sebelum saling tos. Lalu dia menceritakan versinya dan seperti yang kamu duga, ceritanya sama persis, nyaris tidak ada bedanya. Itu menguatkan semuanya bagi kami. Kami menelpon polisi sambil tidak lupa berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada pegawai 7-Eleven itu. Beberapa menit kemudian, kami menceritakan semuanya kepada polisi di luar toko. Harus diakui, awalnya mereka benar-benar menanggapi cerita kami dengan serius. Tapi semakin lama kami bercerita, pertanyaan mereka mulai berubah arah. Apa kalian yakin tidak cuma kebanyakan minum? Mungkin kami tersesat dan pingsan entah di mana.
Mereka memang tidak langsung menuduh, tapi jelas mereka tidak sepenuhnya yakin bahwa sesuatu yang kriminal benar-benar terjadi. Aku bilang pada mereka bahwa kecil kemungkinan kami mabuk dan berjalan kaki sampai ke kota yang jaraknya 1 jam. Dan sepertinya mereka tidak terlalu suka dengan komentarku itu. Aku memberikan nomor adikku dan memintanya untuk mereka hubungi. Dia ternyata sudah melacak ponselku lewat Find My iPhone. Yang mengejutkan kami semua, ponselku terlihat berada di tengah-tengah sebuah area parkir yang hanya beberapa menit perjalanan dengan mobil. Para petugas setuju untuk mengantar kami ke sana, dan benar saja, kedua ponsel kami tergeletak di atas aspal berdampingan. Meskipun rasanya lega bisa mendapatkan ponselku kembali, itu justru semakin menguatkan teori polisi bahwa kami hanya sedang mabuk. Mereka mulai mengatakan bahwa kemungkinan besar kami bahkan tidak dirampok, bahwa kami kehilangan dompet dengan cara yang sama seperti kami kehilangan ponsel. Kami mencoba meyakinkan polisi untuk memeriksa rumah tempat Marcella membawa kami, rumah yang dia klaim sebagai miliknya, tapi mereka tidak mau menindaklanjuti. Mereka bilang kami mungkin hanya terlalu mabuk dan tidak mengingat kejadian dengan benar. Salah satu dari mereka bahkan berkata, itu terjadi lebih sering daripada yang kamu kira. Lalu mereka memberi kami kartu nama mereka dan menyuruh kami menelepon jika mengingat hal lain. Sungguh mengejutkan betapa enggannya mereka, bahkan hanya untuk menghubungkan kami dengan petugas lain yang mungkin bersedia membantu. Mereka menyuruh kami mencari tumpangan pulang sendiri karena ponsel kami masih dalam keadaan terisi daya. Lalu mereka pergi begitu saja meninggalkan kami di sana. Setelah mereka pergi, aku membuka ponselku untuk pertama kalinya dan semuanya menjadi semakin aneh. Ada pesan-pesan yang dikirim dari nomorku ke banyak orang yang aku kenal. Jimmy, orang tuaku, beberapa rekan kerja, bahkan beberapa perempuan yang sempat aku ajak bicara. Semuanya terdengar normal, hal-hal yang mungkin saja aku katakan jika aku memang menjalani malam yang tenang dan sadar. Pesan-pesan itu benar-benar terdengar seperti aku. Tapi dari segi kesinambungan, semuanya tidak masuk akal jika dipertimbangkan secara keseluruhan. Satu pesan untuk Jimmy berisi ucapan terima kasih atas acaranya dan bilang bahwa kami menginap di rumah seorang teman. Satu pesan untuk ayahku mengatakan bahwa kami aman dan telah menemukan sofa untuk tidur. Ada lagi satu pesan untuk seorang perempuan yang sempat aku kirimi pesan sebelumnya, yang hanya berisi sesuatu yang santai seperti aku sedang bersantai di rumah dan memikirkan dia. Tidak satupun dari pesan-pesan itu masuk akal dan sebagian besar saling bertentangan. Aku menyadari ada banyak panggilan tak terjawab dan pesan dari Jimmy, jadi aku menelepon dia. Dia terdengar lega mendengar suaraku, mengatakan bahwa dia mengira Ryan dan aku sudah mati atau semacamnya. Dia bilang agar kami tetap di tempat, dia akan menjemput kami. Sementara itu, Ryan dan aku membatalkan semua kartu kami, tapi yang menarik, tidak ada satupun yang digunakan meskipun kemungkinan besar kartu-kartu itu sudah berada di tangan para perempuan selama beberapa jam. Sepanjang perjalanan pulang, kami terus-menerus membicarakan tentang apa yang mungkin telah terjadi. Tidak ada yang masuk akal. Ya, kami telah dibius, itu sudah jelas. Tapi hal itu tidak menjelaskan semuanya. Pertama-tama, aku tidak tahu ada jenis obat bius yang memberikan efek seperti itu, seperti menyebabkan kehilangan kesadaran. Semua yang pernah aku baca hanya menyebutkan bahwa obat-obatan itu membuatmu tertidur. Tapi sekali lagi, aku sadar seperti yang dibuktikan oleh pesan-pesan yang terkirim. Selain itu, kenapa repot-repot sejauh itu hanya untuk merampok dua orang asing, apalagi kalau mereka bahkan tidak berusaha menggunakan kartu kredit kami. Dua orang yang bahkan mendekati mereka lebih dulu dan dilakukan di tempat yang sangat beresiko juga, rumah mereka sendiri. Atau apakah itu rumah yang mereka bobol? Keduanya sama-sama beresiko. Jimmy mengira kami telah dijadikan target, tapi seperti yang baru saja aku katakan, kami yang lebih dulu mendekati para gadis itu, jadi tidak mungkin kami telah dijadikan target. Dan semua ini bahkan belum menyebutkan bagaimana atau kenapa
kami secara ajaib bisa berada di sebuah kota acak yang berjarak 1 jam mengenakan pakaian milik orang lain. Sekonyol apapun kedengarannya, baik Ryan maupun aku sempat memeriksa tubuh kami mencari bekas sayatan, berpikir mungkin ada organ yang telah diambil, tapi tidak ada apa-apa. Jimmy menyarankan bahwa mungkin mereka hanya memberi kami semacam obat eksotis yang mungkin masuk akal, tapi seseorang telah membawa kami ke kota itu dan seseorang selain para gadis itu yang telah menukar pakaian dengan kami. Kami tidak pernah mendapatkan jawaban, tapi bukan berarti kami begitu saja melupakan semuanya. Ryan dan aku akhirnya mengemudi kembali ke tepi pantai hanya untuk mencari rumah itu. Kami berusaha sebaik mungkin untuk menelusuri kembali jejak kami, dengan keyakinan bahwa jika kami berjalan menyusuri boardwalk, kami pada akhirnya akan menemukan rumah itu, karena rumah tersebut berada di tepi pantai. Dan kami benar-benar menemukannya. Kami berdua berjalan menyusuri jalan setapak dan menekan bel pintu. Seorang pria yang lebih tua membuka pintu dan bertanya apa yang kami inginkan. Aku yang berbicara. Tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak atau berpotensi menyalahkan diri sendiri, aku hanya bertanya, apakah ada seorang gadis bernama Marcella tinggal di sini, atau apakah dia memiliki anak perempuan atau cucu perempuan yang seusia dengan kami? Dia dengan tegas menjawab tidak. Lalu aku mengarang cerita omong kosong bahwa ada seorang gadis yang berbohong tentang memiliki rumah ini, dan dia justru menganggapnya cukup lucu. Lalu selesai begitu saja. Aku akan berbohong jika aku mengatakan bahwa aku pergi dari rumah itu tanpa perasaan mual dan tidak enak di perut. Aku bahkan tidak bisa menyebutnya sebagai rasa takut, melainkan ketidaknyamanan yang menjijikan, seperti ada sesuatu yang benar-benar mengerikan terjadi padaku dan temanku malam itu. Dan aku tidak akan pernah bisa mengungkap kebenarannya. Untuk waktu yang lama setelah itu, aku yakin bahwa gadis-gadis itu terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa aku atau Ryan bayangkan. Bahwa mungkin mereka telah merencanakan untuk menculik atau membunuh kami dan memutuskan untuk tidak melanjutkannya di detik terakhir, entah karena alasan apa. Aku tahu aku tidak akan pernah mendapat jawaban, tetapi jika sesuatu terjadi lagi, aku pasti akan mengabarkannya. Namaku Ariel dan aku tinggal di Georgia, tidak terlalu jauh dari perbatasan Alabama. Beberapa musim panas yang lalu, aku mengemudi ke sebuah kota kecil di Alabama untuk menghadiri pesta barbeque 4 Juli yang diadakan oleh temanku di kampus, Isabel. Salah satu dari pesta halaman belakang dengan piring kertas, kembang api ilegal, dan makanan yang terlalu banyak. Itu adalah salah satu malam terbaik yang pernah kualami dalam beberapa waktu. Orang-orang yang menyenangkan, suasana yang hangat, anak-anak berlarian dengan kembang api tangan, hal-hal seperti itu. Aku baru pergi sedikit lewat pukul 10 malam, yang jika dipikir-pikir sekarang, mungkin adalah kesalahan pertamaku. Bagian negara bagian itu menjadi sangat sunyi begitu matahari terbenam. Perjalanan pulang akan memakan waktu sedikit lebih dari 2 jam. Sebagian besar rutenya adalah jalan pedesaan, hamparan panjang jalan 2 lajur yang gelap dan sepi dengan deretan pohon lebat di kedua sisinya. Sesekali, aku melewati rumah pertanian tua atau gereja kecil dengan halaman kerikil, tetapi sebagian besar hanyalah kegelapan dan lebih banyak kegelapan. Aku memutar musik dengan volume rendah dan suasana hatiku masih bagus setelah pesta. Tapi aku tidak akan berbohong. Ada sesuatu tentang menyetir melewati tempat-tempat seperti itu di malam hari yang membuatku merasa tidak nyaman, bahkan ketika tidak ada alasan nyata untuk takut. Aku memang selalu agak takut pada kegelapan, jadi mungkin itu juga berpengaruh sedikit. Sekitar 30 menit perjalanan, aku melihat sepasang lampu depan di kaca spion. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya, kupikir ada orang lain yang juga lewat jalan belakang yang sama. Tapi semakin lama mobil itu tetap berada di sana, semakin aku mulai memperhatikannya. Itu adalah Nissan Altima berwarna abu-abu. Tidak ada yang aneh, kecuali bagian bawah mobilnya terlihat seperti sudah melewati jalan berlumpur.
Aku bisa melihatnya dengan jelas setiap kali kami melewati lampu gantung di persimpangan kecil. Meski begitu, hal itu sendiri sebenarnya tidak terlalu aneh. Tapi setelah beberapa saat, aku sadar bahwa seberapa cepat atau lambat aku mengemudi, mobil itu tetap mengikuti kecepatanku dengan tepat. Awalnya, aku pikir itu mungkin hanya kebetulan, jadi aku menambah kecepatan sedikit, mungkin 5 atau 10 mil per jam lebih cepat dari sebelumnya. Tapi, Altima itu melakukan hal yang sama. Jadi, aku malah menginjak rem sedikit dan membiarkan diriku melambat jauh di bawah batas kecepatan. Lagi-lagi, hasilnya sama. Jarak antara kami tidak pernah berubah. Perlu diingat, di jalanan seperti itu, orang sering saling menyalip. Bahkan di sebagian besar tempat, hal itu tidak melanggar hukum. Aku sedikit bergeser ke kanan beberapa kali untuk membuatnya jelas bahwa aku memberi ruang jika mereka ingin menyalip, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka tetap persis di tempat mereka, kira-kira 6 atau 7 panjang mobil di belakang. Saat itulah aku memutuskan untuk menguji mereka. Ada belokan kiri acak di depan. Itu tampak seperti jalan perumahan kecil dengan mungkin 4 rumah tersebar di kedua sisinya. Aku langsung mengambil belokan itu tanpa ragu. Aku ingin secepat mungkin menjauh dari mobil itu. Tapi sekitar 10 detik kemudian, mobil itu benar-benar berbelok dan mengambil belokan kiri yang sama di tengah-tengah tempat sepi. Kemungkinannya 0% bahwa mereka memang seharusnya ada di jalan itu. Pada titik itu, aku benar-benar yakin mereka sedang mengikutiku. Tidak ada lagi ruang untuk perdebatan. Aku merasakan perasaan yang sangat tidak enak di perutku, seperti aku benar-benar sedang dalam bahaya. Bisa jadi memang begitu. Saat itu, jantungku berdebar kencang, seperti saat seseorang menodongkan senjata ke kepalaku. Aku tidak tahu kenapa, tapi itu perumpamaan paling tepat yang bisa kupikirkan. Aku merasa begitu tak berdaya di luar sana, di tengah-tengah tempat sepi. Aku sama sekali tidak tahu apa yang orang itu inginkan, atau kenapa mereka begitu terpaku padaku. Tapi tidak ada satupun alasan yang bisa kupikirkan yang tidak membuatku semakin ketakutan. Aku hanya ingin segera sampai di tempat yang aman dan ramai dengan lampu dan orang-orang. Seolah sudah dijadwalkan, aku mendengar bunyi peringatan menjengkelkan yang menandakan tangki bensin hampir kosong. Demi Tuhan, aku belum pernah merasa sebegitu tak berdaya. Mobilku sudah tua, Corolla tahun 2012 yang sudah melewati lebih banyak masalah daripada yang seharusnya. Kadang lampu bensin itu memberiku jarak tempuh 20 mil. Kadang aku beruntung kalau bisa menempuh 10. Dan di bagian negara bagian itu, jelas tidak ada pom bensin di setiap sudut jalan. Aku mengeluarkan ponselku dan mencari lokasi pom bensin 24 jam terdekat. Jaraknya lebih dari 8 mil. Aku tidak tahu apakah aku akan berhasil sampai, tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak mungkin berhenti di pinggir jalan, apalagi dengan mobil itu masih membuntutiku. Aku sempat berpikir untuk menelepon polisi, tapi rasanya itu hanya akan membuang waktu, mengingat aku berada di tengah-tengah kehampaan. Polisi di daerah seperti itu butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai kemanapun. Dan ada sebagian dari diriku yang merasa bahwa menelepon polisi justru akan membuat bahaya itu terasa lebih nyata. Aku tahu itu terdengar tidak rasional, dan aku cukup malu bahkan menuliskannya, tapi aku hanya berusaha sejujur mungkin tentang apa yang aku rasakan. Jarum bensin turun ke posisi kosong beberapa menit kemudian, bukan sekadar rendah, kosong. Aku berusaha tetap tenang, tapi aku bisa merasakan diriku mulai panik. Setiap suara kecil dari mobil terdengar lebih keras. Jalan terasa lebih panjang. Aku merasa bodoh karena begitu tak berdaya, tapi aku tidak tahu harus melakukan apa untuk mengubah itu. Aku tahu aku tidak akan sampai ke pom bensin. Berbagai skenario mulai bermunculan di kepalaku tentang apa yang akan terjadi saat mobilku kehabisan bensin. Tapi entah bagaimana, aku akhirnya melihat cahaya dari papan tanda pom bensin di depan. Jujur saja, aku hampir menangis. Aku membelok tajam dan langsung masuk ke area parkir dalam satu gerakan cepat agar punya waktu untuk keluar dari mobil dan lari ke dalam.
dan itulah yang kulakukan. Aku melompat keluar dan berlari masuk ke dalam, bahkan nyaris tidak sempat menutup pintu mobil di belakangku. Dari dalam, aku bisa melihat Altima itu melalui jendela. Mobil itu melambat hingga berhenti di pinggir area parkir dan diam di sana selama mungkin 10 detik dengan mesin masih menyala. Tidak ada siapapun yang keluar. Rasanya seperti orang di dalam mobil itu sedang menimbang apakah akan terus mengejarku atau tidak. Lalu tiba-tiba mobil itu melaju kencang dan menghilang kembali ke jalan tempat kami datang tadi. Aku memberitahu petugas pom bensin tentang apa yang terjadi dan dia menawarkan untuk menelepon polisi untukku. Bahkan setelah berbicara dengan polisi, aku masih merasa sangat tidak tenang. Aku tahu ini bukan hal paling menakutkan yang pernah terjadi pada seseorang, tetapi tidak ada penjelasan apapun atas apa yang terjadi padaku yang tidak melibatkan niat jahat dari orang yang mengendarai mobil itu. Dan perasaan takut yang murni itu, aku berharap tidak pernah harus mengalaminya lagi seumur hidupku. Aku berhasil pulang dan bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah lagi mengemudi di jalan pedesaan terpencil di tengah malam. Tapi ceritanya tidak berakhir di situ. Beberapa minggu kemudian, sesuatu terjadi yang membuat perutku terasa mual lagi. Aku sedang duduk di rumah, menonton berita pada suatu malam, hanya sebagai suara latar sebenarnya, ketika sebuah segmen muncul tentang 2 pria yang dicurigai melakukan perampokan bersenjata, percobaan pembunuhan, dan berbagai kejahatan lainnya di daerah pedesaan Alabama. Mereka menampilkan gambar buram dari kamera keamanan dan menyebutkan bahwa pihak berwenang percaya dia telah melarikan diri dengan sebuah Nissan Altima abu-abu curian, terakhir terlihat menuju timur. Saat aku mendengar itu, tubuhku langsung membeku. Itu orang yang telah mengikutiku. Aku tahu itu dari firasatku. Tidak ada cara untuk membuktikan bahwa itu adalah orang yang sama yang mengikutiku malam itu, tapi aku bersumpah, aku bisa merasakannya. Waktunya cocok, lokasinya cocok, dan deskripsi mobilnya pada dasarnya identik. Aku langsung menceritakan kisahku kepada polisi, dan saat itulah semuanya benar-benar menghantamku. Kebodohanku sendiri bisa saja mencegah 2 pria yang sangat berbahaya untuk tertangkap. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku karena tidak menelpon polisi lebih cepat, dan itu adalah sesuatu yang sering terpikir olehku.